proses-proses pembelajaran masing-masing desa itu tetap bisa terkonsolidasikan ataupun terdistribusikan sehingga pembelajaran bisa diambil dari setiap desa-desa yang ada di dampingan kita. Itu dulu, Rik. Oke, terima kasih Bang. Nah, itu juga kita udah obrolkan ya beberapa waktu yang lalu. Juga misalnya terkait juga dulu kemarin Bang Muslim bilang tentang gimana sih kalau COVID-19 ini belum bisa dikendalikan lalu terjadi kebakaran hutan gitu ya. Itu juga akan memperparah situasi secara karhutlannya juga secara coronanya gitu ya. Akan memecah konsentrasi penanganannya gitu. Nah, kalau ini Fastdes yang di Riau mana aja nih? Isu terus siapa lagi? Frianingsi, Uwal. Oh, berarti kita coba dari pojok atas lah ya. Dari pojok atas itu kalau di layar saya itu ada Uwal, ya. Jadi silakan Uwal menceritakan apa yang dilakukan di desa yang didampinginya, terus kendalanya dan pengalaman apa yang bisa dibagi untuk kawan-kawan di seluruh Indonesia lah gitu, khususnya Pekanbaru dan Riau. Gitu. Silakan Wal. Oke, halo, Wal. Halo, Wal. Halo. Mulai. Oke. Oke, ya, silakan mulai Wal. Ya. Mulai Bang. Ya, siap. Oke Bang, kalau ini Bang, bercerita sedikit lah perkembangan desa yang kita dampingi kan. Kalau kita mendampingi desa itu udah dari 2018 sampai 2020. Itu ada desa Karatani, Pedekik, sama Sungai Nakamal. Kalau untuk perkembangan dari desa Karatani yang di Timbilan itu, desa itu telah menganggarkan itu sekitar hampir 400 juta. Itu informasinya dari kepala desa langsung ya. Kalau kita nggak berani buat cerita nih. Jadi dari kebetulan di pemerintah desa itu diambilnya dari anggaran ADD sama DD. Jadi di situ anggaran hampir 400 juta itu nanti untuk BLT-nya sama apa ya kemarin tuh? Sama bantuan bentar. Sembako gratis kemarin tuh yang dicerita kemarin sama Pak Kades. Yang dapat bantuan itu sekitar 110 kakak untuk di awal. Sedangkan perkembangan di Desa Pedekik, Kabupaten Bengkalis, PKK itu sudah berbuat duluan gitu. Mereka udah punya inisiasi tanpa kita dampingi, mereka berbuat dulu. Contohnya mereka tuh awal itu pertama mau bikin masker. Masker itu pertama mereka bikin itu sekitar 150 sama jamu 700 pak. Ternyata ya pas di hari H itu pembagian itu melebihi target yang kita pengen gitu. Bisa mencapai 200 masker dan jamu itu hampir 800 pak. Sedangkan di perkembangan di desa Sungai Nakamal, mereka sudah mulai bikin masker. Tapi di awal-awal kemarin ini kita jujur dulu. Saya yang inisiasi dulu, Pak. Pak, kita bikin masker dulu, Pak. Biarlah saya saudara dulu berapa yang kita butuh dulu. Ternyata dengan saya inisiasi awal, ternyata Pak Kadesnya pengen dulu. Ya udah, saya aja yang bayar dulu. Tapi nanti tunjukin cara bikinnya gimana, berapa lebarnya gitu. Setelah itu perkembangan yang terakhir di Pedekik itu sudah bikin setiap simpang jalan itu udah ada tangki untuk cuci tangan sama sabunnya. Jadi setiap warga itu dihimbau menjaga kebersihan. Setiap warung itu harus ada
pencuci tangannya, harus ada sabunnya, sama tempat-tempat umum gitu. Kalau sudah itu ininya, di situ apa? Well, distribusi BLT sembako dan lain-lain itu siapa yang mengkoordinir? Desa sendiri Yang atau di mana? Yang di desa itu, kayak tadi. Kalau yang desa Karetani itu desa, Bang. Oh, desa, pemerintah desa ya. Ya, Itu melibatkan siapa? Babin Katimas, Oke. Pak BPD, sudah itu Babinsa sama masyarakatnya sekalian. Oh. Nah, masih ramai nggak pusat-pusat kota? Pusat-pusat desa, udah kayak pasar apa gitu. Kalau desa Karetani itu, Bang, agak jauh, Bang, dari pusat kayak ini, kayak kecamatan agak jauh, karena dari jalan itu hampir 2 kilo masuk dalam baru kita ketemu desa. Agak masuk dalam gitu Karetani itu. Karena desa itu baru lah, tahun 2000 baru jadi pemekaran gitu. Jadi baru, penduduk pun tak ramai, penduduk itu sekitar 200 kakak. Oke. Tapi masyarakat patuh nggak dengan himbauan misalnya pakai masker, cuci tangan? Oh, kalau masyarakat sana patuh, Bang. Kalau masyarakatnya itu taat lah sama kepala desanya, apa disuruh kepala desa itu cepat tak pengen ini, tak ada istilahnya. Kalau di kampung-kampung kami, saya pribadi lah ya, kalau kampung pribadi saya itu disuruh pakai masker susah gitu, walaupun dibagi gitu. Kalau sana tuh disuruh aja tuh langsung gerak gitu. Yeah. Di Bengkalis itu udah terbentuk relawan. Relawan itu beranggotakan 63 orang. Oh, dari sudah di SK-kan gitu. Oh, misalkan desa ya? Desa ya? Iya, desa. Oke. Itu melibatkan unsur lain nggak selain pemerintah dan apa namanya? Di situ melibatkan itu pendamping desa, DPD, kepala desa, RT, RW, dan kepala dusun. Oke. Berarti udah secara sistem sudah jalan, masyarakat patuh, adanya. Tapi ada juga kendalanya di Bengkalis ini, ada satu masalah bantuan tunai, BLT itu. Sedangkan BLT itu kan punya syaratnya, ketentuan itu rumah itu harus 4x4. Oke. 4x4 itu. Sedangkan di Bengkalis itu susah mencari rumah 4x4, kata Pak Desa itu. Alamatlah desa kita tak terima BLT ini katanya kan. Penting kita mau nyari rumah 4x4 gitu. Susah-susah di Bengkalis nggak ada kita jumpa rumah 4x4 gitu. Iya. Gitu kendalanya sekarang ini. Tapi tetap cair atau kira-kira nggak cair? Tergantung pendamping sosialnya. Kalau yang ini apa? Yang dari pemerintah lain, misalnya pemerintah provinsi atau kabupaten, ada nggak yang datang ke desa atau memberikan bantuan gitu? Kalau di Pedekit itu dulu nggak ada sih, kalau dari kabupaten belum. Tapi ada ini Persatuan Tionghoa itu membagi sembako kepada masyarakat miskin yang ada di desa Pedekit. Siap. Berarti itu di Bengkalis dan sekitarnya umumnya begitu ya, rata ya. Hampir situ. Lalu kita pergi lagi ini apa pendamping desanya, Fasdes masih. Ria. Kita ke Pak Kado kayaknya. Ada Kades Temeran Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak, sehat Pak? Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. Saya Arifin Pak, Kades Temeran, Kecamatan Bengkalis. Ya Pak. Ada yang bisa dibagi Pak dengan kawan-kawan ini Pak, cerita tentang desa dan upayanya menghadapi corona Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Kami di Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dalam upaya kami untuk mengatasi COVID-19, pertama sekali kami membentuk tim relawan desa kami yang diketuai oleh Karang Taruna.
Kemudian yang terlibat di dalam tim relawan tersebut, yang pertama sekali RT, RW, Ketua Dusun, Limas, dan Bidan Desa, termasuk PKK, dan Babin Kaptipmas, dan Babinsa. Adapun langkah-langkah kami sangat menegaskan pertama sekali kepada RT, karena Bengkalis salah satu pintu masuk ya dari TKI kita yang dari Malaysia. Jadi kami tegaskan kepada pertama sekali RT yang berpulangan dari Malaysia itu wajib kita data dan melaporkan segera kepada kepala desa. Kemudian kami secepatnya melakukan tindakan seperti penjemputan, kemudian dengan bantuan bidan desa untuk mengawasi dalam kondisi yang baru pulang dari Malaysia. Kemudian langkah-langkah berikutnya, kami bersama tim relawan ini melakukan penyemprotan pertama sekali rumah-rumah yang di samping tangga yang baru berpulangan dari Malaysia tersebut, kemudian memberi petunjuk-petunjuk tentang bahaya corona tersebut, seperti kita harus mematuhi dari pemerintah atau himbauan pemerintah, menjaga jarak, kemudian harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat, kemudian dilarang untuk berkumpul, kemudian kita dilarang untuk menyebarkan berita hoax, berita yang belum jelas ya, kita yang akibatnya meresahkan masyarakat desa kami. Setelah itu dari tim PKK, Mbak, kita ada langkah-langkah dari tim PKK. Di antaranya kami membagikan masker, Mbak, kepada masyarakat. Kemudian tim PKK juga bergerak dalam hal penyemprotan bersama timnya, Poja 1, Poja 2, Poja 3, itu di samping memberi sosialisasi tentang cara hidup bersih dan sehat, kemudian juga mereka mengadakan penyemprotan di rumah-rumah ibadah bersama tim-tim PKK. Saya sebagai kepala desa sangat menegaskan kepada masyarakat, pertama sekali jangan keluar rumah, Pak. Karena kalau seandainya tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, karena penyebaran ini virus ini sangat berbahaya, makanya kami perhatikan kita harus tegas terhadap informasi-informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Semoga nanti desa kami mudah-mudahan tidak terjangkit atau terserang virus corona tersebut. Kemudian dari itu, Pak, kami juga bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, dalam hal penyampaian informasi, baik itu di masjid ataupun di ruangan tertentu. Kemudian kami juga menggunakan alat pembesar suara untuk berkeliling, Pak, untuk memberi pengumuman tentang bahaya corona ini se-Desa Tamran. Mungkin itu, Pak, yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sedikit, Pak Arif, kalau misal ada saudara kita yang baru pulang atau perlakuannya terhadap saudara kita yang baru datang itu, Pak? Ya, pertama sekali kita melakukan selama 14 hari kita tidak dibenarkan keluar rumah, Pak. Selama 14 hari dari kepulangan beliau. Itu kami pantau setiap hari, Pak. Kondisi kesehatannya, tinggi badannya, panas badannya, kita pantau bersama bidan desa. Jadi RT kita memang sangat kita tegaskan ya tentang itu. Ketika tetangga kita yang baru pulang dari Malaysia,
memang kita pantau selama 14 hari tidak boleh berhubungan. Jadi semoga seandainya ada mereka itu yang membawa itu virus, makanya kita bisa ketahuan setelah 14 hari. Seandainya 14 hari dia udah di rumah, tidak ada gejala yang memungkinkan untuk hal terjangkitnya virus, maka kami baru bisa membiarkan mereka untuk berpergian. Itu pun seandainya ada kepentingan yang sangat mendesak. Terima kasih. Nah, jadi di data Pak ya, orang yang baru datang ke desa ya Pak ya? Iya, ya data Pak. Itu datanya diminta nggak Pak? Itu datanya diminta nggak Pak oleh kabupaten atau oleh provinsi gitu Pak? Iya, jelasnya oleh kecamatan, oleh kabupaten Pak. Kemungkinan kabupaten mengirim ke provinsi. Oke. Ya, berarti alur informasinya dari desa ke kabupaten juga ada gitu ya Pak ya, tentang yang baru datang gitu Pak ya. Iya betul Pak. Siap. Terima kasih Pak Arifin. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, ini ada Pak Kades lain juga. Ada Pak Herman. Oh ya, siap. Jadi dari Pak Arifin kita ke Pak Herman untuk bercerita tentang kondisi desanya dalam Herman. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya kami perkenalkan diri kami dulu. Nama saya Herman, Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Pulau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebelum saya menceritakan tentang penanggulangan masalah COVID-19 ini, terlebih dahulu kami menceritakan tentang geografis di Desa Mekarsari. Nah, Desa Mekarsari ini pemekaran daripada Desa Plantai pada tahun 2004, yang mana luas wilayahnya itu lebih kurang 29 km persegi, dan perbatasannya utara dengan Kelurahan, selatan Plantai, kemudian timur dengan Selat Asam, dan sebelah baratnya dengan Desa Lukit. Kemudian Desa Mekarsari ini mayoritas penduduknya ada suku Melayu, Jawa, suku asli, dan Tionghoa. Agama Islam mayoritasnya, juga ada Kristen dan Buddha. Kemudian untuk masyarakat kita, karena ada jumlah desa Mekarsari, kemudian jumlah kakak Desa Mekarsari itu lebih kurang 400 kakak, yang mana mata pencariannya itu bersumber daripada ada di nelayan, perkebunan, pertanian, peternakan. Ini mata pencarian yang ada bagi masyarakat Desa Mekarsari. Nah, berbicara masalah penanggulangan masalah COVID-19 ini, kami dari pemerintahan Desa Mekarsari, sesuai yang disampaikan juga daripada Bapak Kadis dari Temperan tadi, Kabupaten Bengkalis, awalnya ini kita dapat informasi, kita membentuk tim penanggulangan ini. Setelah tim terbentuk, ada upaya-upaya dari tim. Secara koordinasi, kita bersama dengan tim. Yang pertama, langkah awal kita untuk memutus rantai wabah virus ini, yang harus kita lakukan, yang pertama, yaitu melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak panik untuk menghadapi wabah virus ini. Nah, selanjutnya langkah itu yang kami lakukan. Yang kedua, melakukan penyemprotan. Sudah 4 kali kita melakukan penyemprotan. Penyemprotan pertama, kedua, dan ketiga itu kita lakukan secara swadaya.
yang mana titik awalnya itu di rumah ibadah, Polindes, sekolah-sekolah, SD, MDTA, PAUD, Polindes, yang itu kita utama dulu untuk penyemprotan pertama. Nah, setelah melakukan penyemprotan, kita mengkoordinasikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga hidup pola sehat dengan cara setiap rumah itu menyediakan air di depan rumah dan juga sabun. Sebelum melakukan kegiatan ataupun sesudah melakukan kegiatan, mereka harus sering melaksanakan rutin melaksanakan kegiatan pembersihan tangan. Tuh. Nah, kemudian juga sesuai instruksi yang kita dapat bahwa di desa itu harus menganggarkan dengan anggaran untuk mencegah atau memutus rantai wabah ini. Nah, sehingga kita Desa Mekarsari awal sebelum masuknya proposal pencairan anggaran dana ini, kita sudah membiayai dana ini sebesar 20 juta. Dana awalnya, yang mana dana tersebut kita gunakan pertama untuk penyediaan tempat cuci tangan di tempat umum. Alhamdulillah kami pemerintah Desa Mekarsari selain daripada tim yang bertugas juga membentuk lagi berita acara atau SK yang nanti pelaksanaan ini kami limpahkan kepada BPD dan kepala dusun, yang mana setiap dusun itu harus membentuk tempat cuci tangan bagi masyarakat umum, tidak terkecuali dan tidak terbatas bagi masyarakat lain yang melintasi. Ini kami letak di titik pertama, tempat orang yang berkumpul di kantor desa, kemudian di toko yang mungkin banyak masyarakat yang belanja, kemudian di Polindes yang terutama untuk melayani kesehatan, di musola dan di rumah ibadah masjid. Ini sudah kita letakkan, yaitu tempat cuci tangan. Ini kita gunakan daripada dana anggaran dana desa. Kemudian ada di situ juga menyampaikan informasi atau himbauan kepada seluruh masyarakat. Ya, kepada seluruh masyarakat. Ini dibantu oleh pihak kepolisian dan Dendramel, Babin Kaptimas dan Babinsa. Dan kemudian juga ada penyediaan masker. Insya Allah besok kita akan melakukan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat yang sudah kita siapkan. Nah, untuk penyediaan masker ini memang awalnya sudah kita bicarakan kepada tim penggerak PKK yang ada di Desa Mekarsari. Menimbang karena keadaan yang mungkin tidak bisa dikoordinir oleh ibu-ibu PKK, maka ibu-ibu ini menyampaikan keluhannya, Pak, mungkin kami nggak bisa atau kerepotan. Karena di Desa Mekarsari itu sudah kita jaringkan bahwa ibu-ibu yang mahir untuk menggunakan mesin itu tidak berapa banyak. Sehingga mereka itu banyak, apalagi menghadapi bulan suci Ramadan ini, banyak tempahan-tempahan bagi kaum muslim untuk tempahan baju Melayu, sehingga mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk membeli. Sehingga kita berkoordinasi dengan pihak kesehatan untuk bisa menyediakan masker. Alhamdulillah maskernya sudah sampai, insya Allah besoknya akan kami bagikan secara percuma kepada seluruh masyarakat. Nah, sebelum wabah ini timbul atau wabah ini ada, sebenarnya Desa Mekarsari ini sudah kebagian masker terlebih dahulunya, yaitu daripada PT Malaka Strek yang waktu itu untuk perlindungan bagi masyarakat tentang wabah penyakit yang mungkin dari udara atau asap kebakaran lahan dan hutan. Kemudian yang masker itu kita dapatkan daripada bantuan PT Malaka Strek itu sekitar lebih kurang 35 dus yang kita dapat. Alhamdulillah sebagian masyarakat kita sudah kebagian, sehingga masih ada lagi masyarakat itu menggunakan masker yang bantuan daripada PT Malaka Strek. Nah, kemudian berbicara masalah selanjutnya, penggunaan anggaran yang kami percetakan, membuat baliho himbauan yang mana dipasang di setiap fasilitas umum, di masjid, di Polindes, depan kantor, dan di gang-gang. Yang himbauan itu berfungsi untuk memberikan
pencerahan kepada masyarakat supaya bisa melakukan kegiatan yang sudah diinstruksikan. Nah, itu yang langkah seterusnya. Kemudian dari dana tersebut juga kita sudah melakukan penyemprotan. Alhamdulillah setiap rumah yang ada di wilayah Desa Mekarsari sudah kita lakukan penyemprotannya. Setiap rumah. Tidak ada lagi rumah itu yang tinggal. Yang di sini kami libatkan tim Pomfit, yaitu Bapak RT, RW, dan LPMD. Mereka melakukan penyemprotannya. Nah, kemudian ada pengadaan pembelian cairan, pompa racun, kita lakukan. Ya, sudah kita lakukan dengan penggunaan anggaran dana tahap pertama 20 juta untuk penanggulangan itu. Sudah kita laksanakan. Dan insya Allah besok juga akan pembagian maskernya. Nah, berbicara masalah COVID ini tentu banyak keluhan-keluhan bagi masyarakat, terutama bagian perekonomian. Nah, kita maklumi bahwa masyarakat Desa Mekarsari ini mata pencarian mereka itu banyak yang mungkin dari sumber-sumber dari luar. Ada masyarakat kita sebagiannya bekerja di Malaysia sama dengan di Bengkalis juga. Kemudian ada juga bekerja di dalam wilayah itu sudah yang dari Malaysia itu sudah ada sebagian pulang dan ada sebagian yang belum. Karena yang kalau belum ini masih ditahan oleh majikannya dengan catatan tidak keluar daripada rumah, ditanggung biaya makan dan segalanya. Nah, yang baru pulang dari Malaysia itu tetap kita data, kita awasi. ODP itu termasuk ODP yang kita pantau setiap harinya sampai masa 14 hari, sama dengan Bengkalis, itu tidak lepas daripada tanggung jawab kita sebagai pemerintah Desa Mekarsari. Bekerja sama dengan ibu-ibu bidan yang ada di desa, mereka tetap menginformasikan. Kalau tidak ada ketemu, itu tetap bidan desa memberikan informasi, mencarikan data-data tersebut berdasarkan ini. Nah, kebanyakan Desa Mekarsari ini dulunya memang wilayah Desa Mekarsari, masyarakat Desa Mekarsari. Kebanyakan mereka pulang itu tetap masih mengatasnama masyarakat Desa Mekarsari. Sementara mereka sudah pindah. Karena KTP itu masih banyak masyarakat Desa Mekarsari. Sehingga agak sulit mencari data-data tersebut. Itu yang kita lakukan. Kemudian selain dari itu juga, sampai saat ini untuk memperketatkan penjagaan, malamnya kami melibatkan Linmas dan dibantu oleh Babinkat Linmas dan Babinsa untuk patrolinya di Pos Kamling. Sudah bergerak sekitar 10 hari. Sampai malam ini masih bertugas untuk menjaga bagi masyarakat yang dari luar, yang tidak dikenali, mohon maaf dari Pekanbaru, Selat Panjang atau Tanjung Balai yang pulang malam, itu tetap diawasi. Nah, tujuannya kemana tetap. Itu Pak. Masalah apa Pak? Kendala yang paling penting apa dari situ Pak? Kendala yang paling krusial, yang paling susah untuk di desa Bapak. Kalau berbicara masalah dana, mungkin seperti yang Bapak Kepala Desa Tembere sampaikan tadi, itu masalah BLT. Sebelum kami sampai ke BLT Pak, sedikit kami sampaikan juga masalah ini untuk bantuan sembako yang sudah satu kali kita lakukan sebanyak 32 kakak, itu bantuan yang sudah kami konsultasi kami dengan rekan media dan juga dengan pengusaha sagu, sehingga mereka memfasilitakan sembako berupa beras, kopi, gula, minyak goreng, dan Indomie yang sudah kita bagikan pada paket pada kepala keluarga yang tidak menerima PKH dan BPNT. Itu sudah kita salurkan sekitar 32 kakak. Insya Allah besoknya juga akan disalurkan lagi 5 kakak. Ini bantuan bersumber daripada pihak kepolisian, Babinkat Linmas dan Babinsa. Tadi baru sebentar nelpon kami, minta tolong carikan data yang masyarakatnya yang memang tidak dapat PKH dan BPNT. Besoknya insya Allah akan kita bantu, kita data. Masalah BLT Pak, masalah BLT ini kita sudah konsultasi dengan pihak PMD yang pertama. PMD selaku pimpinan kita. Nah, tadinya sampai saat ini kita masih mengumpul data.
Masyarakat Desa Mekarsari itu yang sudah mendapatkan bantuan baik PKH dan BPNT itu sekitar 215 kakak. Masih ada sekitar 100 lebih lagi yang belum mendapat. Nah, ini akan kita kumpul kakaknya semua. Untuk selangkah selanjutnya, setelah data ini terkumpul, kakak ini terkumpul, kita akan mengadakan verifikasi yang mana melibatkan pemerintah kecamatan, di desa, BPD, dan bagi pihak kabupaten yaitu pemeriksaan keuangan Investorat. Semalam kami konsultasi di pihak Investorat. Mereka memberikan petunjuk bagaimana BLT ini bisa tepat dan sasaran yang digunakan supaya tidak ada kaitannya dengan APH atau aparat penegak hukum yang nantinya melanggar daripada aturan tersebut. Sehingga kita mengacu dari anggaran tersebut. Sampai saat ini kita masih konsultasi. Nah, kakak yang sudah terkumpul, insya Allah besoknya kita akan mengadakan forum rapat untuk memverifikasi siapa saja yang berhak menerima. Sesuai kata Bapak Kadis dari Temberan, kalau berdasarkan kategori yang sudah 14 poin yang ada di situ, Mekarsari ini cuma 1 yang ada. Sesuai dengan ukuran rumah, kemudian tidak tersalur listrik, tidak menerima BPNT, tidak menerima PKH. Kenapa ini tertinggal? Ini sudah berapa kali kita usulkan di dinas sosial. Ini kita tidak tahu. Kenapa beliau ini tertinggal? Padahal kalau kelayakan rumahnya itu memang sampai saat ini sangat strategis. Sehingga kami membangun rumahnya itu pun swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat yang kami bangun rumahnya itu. Nah, masalah BLT sudah kita konsultasikan, Pak. Oke, Pak. Untuk sementara itu mungkin dari kami. Terima kasih Pak Herman dari Pulau Padang ya, Pak ya. Mekarsari, Kecamatan Merbawa. Oh, Mekarsari, siap. Maaf salah. Dari Mekarsari, lengkap struktur. Kita mungkin langsung beranjak lagi ke Kades berikutnya. Di catatan saya ini ada Kades Bagan Melibur, Pak Nadi, lalu ada Kades Sungai Anak Kamal, Pak Mastowi ya. Iya. Mungkin kita ke Pak Isnadi dulu ya. Halo Pak Isnadi. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Isnadi. Halo. 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 Ya. Selamat malam. Selamat malam. Kalau malam, Mas. Boleh Pak, videonya dinampakkan biar kami kenal gitu wajahnya kan. Jaringan kurang bagus nih, siap. Mas. Oh siap Pak. Oke. Ini aja dah campur naik ke genteng rumah nih baru bagus suaranya. Siap. Iya, itu ual tahu tuh ual tuh. Siap. Ya. Apa yang Bapak bisa laporkan biasanya silakan Pak, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Arisandi ya. Ya, siap. Selamat malam juga untuk Bang Muslim. Ya, seperti yang disampaikan tadi ya. Saya Isnadi, Kepala Desa Bagan Melibur. Sebenarnya secara umum yang disampaikan Kepala Desa Temeran, kemudian Pak Herman, Kepala Desa Mekarsari tadi itu. Saya posisi desanya tetangga Desa Mekarsari, Pak. Jadi secara monografi daerah lebih kurang tuh sama gitu. Ya. Nah, sebenarnya yang kita lakukan di desa itu, ya kalau saya membahasakan itu sebenarnya hal-hal standar yang memang saat ini itu mau atau tidak mau, itu wajib kita lakukan di desa. Menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian membuat masker, swadaya. Itu kemarin kalau di Bagan Melibur kemarin juga ibu-ibu PKK-nya ada yang membuat, kemudian dibagikan ke masyarakat. Itu satu hal yang wajib lah, standar dan wajib harus kita lakukan saat ini. Jadi secara umum sebenarnya sama apa yang diulas tadi itu. Tapi sebenarnya kalau saya ingin bicara soal COVID ini, soal kebijakan pemerintah sebenarnya. Oke, siap. Soal misalnya kita satu sisi aja kita lihat, misalnya soal BLT melalui dana desa itu. Oke. Nah, pengalaman di Desa Bagan Melibur, itu jumlah kakaknya 587 kakak. Nah, penerima BLT dan BPNT, kemudian program lainnya itu ada 250 kakak. Nah, setelah kami melakukan pendataan, kemudian sudah finalisasi data juga, kemudian sudah dikirimkan ke kecamatan, total calon penerima BLT dana desa itu yang
memang itu sudah diseleksi, bukan penerima PKH, bukan penerima BPNT, kemudian bukan PNS, kemudian bukan rumah tangga yang menengah ke atas gitu, sudah dikeluarkan semua, ada 305 KK. Nah, jadi otomatis kalau kita ambil angka yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Desa bahwa per KK 600.000, kemudian dikalikan dengan 305. Halo. Halo. Penerima. Halo. Halo, Pak Isnadi. Halo, Pak Isnadi. Halo, Mas. Halo, ya. Putus ya? Putus. Nah, Halo. sip. Ya. Halo. Ya, halo. Halo, Mas. Ya, siap. Pak. Bisa Lanjut, Pak. Siap, Pak. Silakan, Pak. putus ya? Ya. Bisa gimana? Udah bagus. Oke. Ya, Siap. halo. Halo. Halo, Mas. Ya. Halo, Pak. Silakan, Pak. Halo. Halo. Ya, Pak. Ya, halo, Mas. Nah, Silakan, jadi Pak. di Desa Bagan Melibur itu, calon penerima BLT itu ada 305 KK. Artinya Oke. itu 800 juta gitu. Artinya bahwa halo? Ya, silakan. Nah, artinya kalau kita memang mau memenuhi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, 600.000 per KK, kemudian 30% dari dana desa, itu sebenarnya tidak cukup, tidak terpenuhi gitu. Itu kalau contoh kasus di Desa Bagan Bibur ya gitu. Artinya kalaupun bisa kita tetap memenuhi, itu kita harus mengorbankan semua kegiatan, artinya menghapus semua kegiatan yang memang sebenarnya sudah disusun di APBDes. Termasuk misalnya soal penanganan stunting, posyandu, pendidikan, dan lain-lain gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau yang saya pengen sampaikan sebenarnya adalah soal kebijakan pemerintah ini, satu sisi itu sebenarnya agak meragukan gitu. Yang saya maksud meragukan itu adalah misalnya pemerintah menetapkan 30% dari besaran dana desa yang diterima masing-masing desa. Tapi kemudian menetapkan juga angka nilai rupiah yang harus diberikan kepada masyarakat, misalnya 600.000 gitu. Jadi agak sulit itu. Kalau misalnya kebijakannya misal ditetapkan 30% dari jumlah besaran dana desa, kemudian misalnya dibagi sesuai dengan jumlah penerima yang memenuhi syarat, itu mungkin masih oke gitu. Artinya kita bisa menyalurkan itu ke semua penerima gitu, yang memang wajib menerima gitu. Tapi kemudian kalau kemudian ditetapkan angkanya, ya contohnya seperti yang saya sampaikan tadi itu, tidak terpenuhi dana desanya gitu untuk itu gitu. Nah, itu menurut saya itu satu hal sebenarnya yang ya memang satu sisi ini satu hal yang positif. Kita sangat mendukung bahwa ada kebijakan dana desa bisa diperbantukan untuk penanganan COVID itu. Tapi satu sisi memang dari sisi regulasinya masih meragukan. Menurut saya itu seperti itu. Begitu, Mas. Kalau saya cuma pengen nyampaikan itu aja. Siap. Jadi dari 3 desa yang kita dengarkan, terima kasih Pak Isnadi sebelumnya. Ya. Dari 3 desa yang kita dengarkan, banyak penemui kendala di LT ya, terkait dengan penerima juga mekanisme anggarannya. Lalu kita punya Pak, rupanya
Pak Mas Towi lagi kehilangan jalan, jadi kita mungkin langsung ke Pasdes ya, sambil nunggu siapa tahu nanti Pak Mas Towi bisa hubung lagi. Kita punya beberapa Fasdis tadi. Yang pertama sudah ada UAL, kita sudah dibuka oleh UAL. Lalu kalau di Indonesia ini ada Syafria, ya. Syafria, mungkin ada sedikit cerita tentang masa dampingannya. Silakan Syafria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, yang sebelumnya saya hormati mungkin Bapak Kepala Desa, semua Bapak Kepala Desa yang hadir, yang ikut dalam bincang-bincang ini, dan Bang Muslim dan Bapak Ibu kawan-kawan yang ikut di bincang online ini. Baik Bang, saya perkenalkan, saya Safia Ningsi dari Fasdes dari Desa Mekarsari. Sebenarnya tadi kegiatan-kegiatannya di Desa Mekarsari sudah disampaikan semua sama Pak Kadesnya. Mungkin saya nyampaikan beberapa desa sebelumnya yang pernah saya dampingi, yaitu di Kelurahan Guntung namanya, di Kota Dumai, dan di desa atau kampung Buantan Lestari di Kabupaten Siak. Sebenarnya sama aja sih dari pemerintahan, yang dari kegiatan yang dilakukan di desa itu seperti penyemprotan dan pembagian masker, dan tentunya himbauan dan pembuatan fasilitas untuk cuci tangan di beberapa fasilitas umum. Mungkin untuk Desa Mekarsari, mungkin ini di luar ini, Bang, selain dari himbauan yang Abang bilang tadi, selain dari himbauan untuk pencegahan untuk waspada terhadap COVID, juga pemerintahan desa bersama Babinsa dan Babin Kamtipmasnya juga juga waspada, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Itu di sela-sela kesiapsiagaan pemerintahan desa dalam pencegahan COVID. Mungkin untuk tambahan dari Desa Mekarsari itu, saya juga dapat informasi dari Pak Kades bahwa ada juga beberapa warga yang sempat juga mencoba membuat sanitizer alami. Itu menggunakan dari daun sirih sama jeruk atau serai gitu. Mungkin itu yang ketinggalan mungkin dari yang disampaikan Pak Kades tadi. Selebihnya udah lengkap semua. Kami sebagai Fasdes untuk saat ini tetap berkoordinasi bersama pemerintahan desa terkait kegiatan-kegiatan pencegahan COVID di desa. Mungkin itu aja, Bang. Ya. Oke, terima kasih Syafria. Ya. Kebetulan tadi Kadisnya sudah bercerita tentang desanya gitu ya. Lalu kita sudah tergabung nih dengan Pak Mas Towi dari Desa Sungai Anak Kamal ya Pak ya? Ya, benar sekali, Pak. Silakan Pak, bercerita sedikit tentang desanya di corona ini Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya, Pak Wal, Pak Kades-Kades yang ada di Kecamatan Merbau, dan pendamping dari Desa Peduli Gambut. Terus bapak-bapak yang memang mungkin baru kenal, salam kenal Pak untuk semuanya. Baik, kami akan menceritakan seputar penanganan kami terkait dengan COVID-19 atau COVID-19 ini untuk persiapan di desa kami. Apa yang memang sudah disampaikan oleh Pak Irman tadi sama Pak Isnadi itu juga sudah mewakili dari mungkin seluruh desa yang ada di Kecamatan Merbau umumnya. Nah, untuk desa kami sendiri, untuk penanganan kami bersama masyarakat dan beberapa relawan yang sudah kami bentuk, kami sudah berupaya ya pertama dengan melakukan himbauan, terus memasang baliho poster-poster yang ada, terus juga tidak henti-hentinya memberikan himbauan kepada keluarga-keluarga kita melalui Bapak RT, RW, Linmas, dan seluruh
aparatur pemerintahan desa yang ada. Karena aparatur pemerintahan desa yang ada itulah yang lebih dekat dengan warga, karena mereka yang menguasai lingkungan, artinya kalau saya sendiri mungkin bisa menyampaikan itu hanya dengan beberapa lingkungan saja. Untuk lebih leluasa tentunya kami menghimbau kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk memberikan informasi terkait bagaimana cara penanggulangan COVID-19 ini. Selanjutnya juga, selain itu kami menghimbau kepada masyarakat terkait bagaimana cara ataupun protokol-protokol yang harus kita lakukan untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat, Pak. Ya, dengan selalu mencuci tangan dan pakai masker. Dan apa juga perlu kami sampaikan, kami dari pemerintahan desa juga alhamdulillah sudah memberikan beberapa masker itu hasil dari kami bersama ibu-ibu PKK dan warga masyarakat kami. Alhamdulillah itu ada kurang lebih 15 orang yang bisa menjahit, itu ibu-ibu dan satu laki-laki. Dan mungkin ke depan kami berupaya juga, ya kami sudah bersepakat kemarin ingin memberikan masker gratis bagi masyarakat yang itu memang dari bahan baju yang lebih, Pak, bukan bahan bekas, tapi bahan baju. Kadang ada sisa bahan baju yang baru yang bisa dibikin masker, akan kita manfaatkan untuk pembuatan masker. Selanjutnya juga untuk persiapan memang di tahap anggaran, ya perlu kami sampaikan untuk anggaran, berbeda dengan desa lain, memang di tahap yang pertama ini, ya kami pemerintahan desa memang kemarin tidak menganggarkan untuk penanggulangan bencana. Dan pada hari besok, hari Selasa besok sore jam 2, kami akan musyawarah tentang perubahan anggaran sekaligus mengevaluasi, ya membentuk tim verifikasi tentang masyarakat yang layak mendapat BLT nantinya. Ya, memang perlu kami sampaikan juga kepada Bapak semuanya bahwa bantuan BLT tadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Isnadi itu sangat-sangat benar sekali. Kami dari pihak desa sekarang ini agak sedikit kebingungan karena memang Pak, dari kecamatan, kabupaten semuanya minta data dengan kita. Ya artinya sementara desa juga menganggarkan. Kemarin kita juga sudah berkomunikasi dengan pihak kabupaten terkait bagaimana kejelasan data untuk BLT nantinya. Harusnya ini kalau bisa, kalau memang dari pemerintah kabupaten, kecamatan ataupun provinsi mau membantu kepada masyarakat desa, harusnya mereka dulu mengucurkan dananya, Pak, atau mengucurkan bantuannya. Sehingga nanti tidak ada double-nya gitu loh. Sementara kami kan dituntut juga untuk memberi bantuan. Kalau kami sekarang mengalokasikan nih, ya dengan kurang lebih kemarin baru kami survei, ya, tapi untuk kelayakan nanti itu sekitar 90 lebih warga kami, ya, itu yang memang tidak mendapat PKH ataupun BLT lainnya atau bantuan sosial lainnya, ya itu yang kira-kira layak. Tetapi kalau mengacu pada acuan yang ada, itu sebenarnya satu warga pun tidak ada, Pak. Ya, kalau ikut 14 item yang pemerintah kasih kepada kita itu tidak ada. Cuman kemarin kita kan tetap mengikuti informasi terkait itu semuanya, permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Kemarin pernah saya dengar oleh Bapak Kementerian bahwasanya 4 orang saja mengatakan orang itu mampu dibantu, itu sah dibantu. Nah, itu kemarin seperti itu. Ya, itu pernah kita dengarkan. Selanjutnya ke depan, ya untuk persiapan COVID-nya, kami mungkin setelah melakukan penyemprotan sama itu sudah. Mungkin untuk kedepannya ini kami lagi mau menganggarkan alokasinya untuk COVID, ya. Kan kemarin maksimalnya hanya 50 juta, itu bukan bantuan BLT-nya.
tapi terkait operasional dan bahan-bahan yang bisa memang nanti kita salurkan kepada masyarakat. Akan kita bahas secepatnya. Untuk tahap yang kedua ini, kami saat sekarang ini lagi terus berupaya bagaimana memberi pemahaman yang luas kepada masyarakat, karena masyarakat di kampung, Pak, maklum ya, membacanya kurang, ya sumber daya manusianya bisa dimaklumi, ya karena juga kelemahan kami di kampung ini, mereka tiap hari itu memang kalau mau dapat uang bisa makan itu harus keluar, karena rata-rata pekerjanya itu noreh getah, Pak. Ya. Ya, begitu juga sosialisasinya yang sangat tinggi berjamaahnya. Tapi alhamdulillah sekarang ini ya biarpun bagaimana mereka tetap kita himbau untuk jaga jarak dan lain sebagainya. Perlu juga kami sampaikan bahwa mungkin terkait tentang pencegahan COVID, ya perlu kami sampaikan juga tentang ya kebakaran, ya. Kita pemerintahan Desa Sungai Anak Kamal sudah mengalokasikan mini strike untuk antisipasi kebakaran ke depan, yaitu mesin yang harganya kemarin sekitar 40 juta yang kita anggarkan, dan alhamdulillah di tahap 1 ini sudah terrealisasi. Ya kemarin rencananya mau kita anggarkan untuk penanggulangan bencana, tapi udah kita belikan untuk alat pencegahan kebakaran. Dan ke depan ini ya kami lagi rapat kecil untuk bagaimana ke depan desa kita aman dari wabah COVID-19 ini. Ya kami dari unsur masyarakat, baik itu dari PKK, terus Karang Taruna, para ustadz-ustazah, para orang-orang tua, terus yang paling terpenting ini adalah kalau di kami ini para, minta maaf, ini orang yang kita tuakan itu yang memang perlu kita dekati dan perlu kita disuruh menghimbau kepada masyarakat. Karena memang masyarakat akan lebih mendengarkan ketika memang para tokoh itu yang berbicara. Itu mungkin seperti itu mungkin trik masing-masing desa itu berbeda-beda, karena memang pemahaman masyarakat terkait itu sangat dibilang minim, Pak. Apalagi ya di kampung ya, tapi mudah-mudahan kayak apapun saya lihat kawan-kawan juga yang khususnya di Kecamatan Merbau itu sudah berupaya ya luar biasa. Mungkin itu nanti kekurangan-kekurangan dari apa yang saya sampaikan, bisa nanti penambahan dari Pak Wal ya selaku pendamping dari desa kami. Karena memang ini terima kasih juga, pas kebetulan malam hari ini saya kebetulan lagi kurang enak badan, Pak, tapi dengan kawan-kawan ada ini tetap semangat, dan tadi Pak Herman, terima kasih. Demikian, Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mas Towi. Ini saya juga kaget nih, rencananya kan cuma beberapa orang itu, rupanya antusiasnya luar biasa, ya alhamdulillah sih. Makanya ini link Zoom-nya kan meeting-nya tidak saya buka untuk umum, memang untuk yang diundang aja karena banyak yang nyepam gitu akhir-akhir ini di Zoom. Tapi alhamdulillah, terima kasih para kepala desa, para fasilitator, abang di BRG, abang dan kakak-kakak semuanya. Nah, mungkin dari Kades sudah hadir, yang lagi bergabung dengan kita sudah memberikan pandangannya tentang desanya untuk menghadapi corona. Lalu di list saya ini ada pas desa yang lain itu, yang berikutnya ada Atoy. Ya, Atoy. Halo, Atoy. Halo. Halo, Atoy. 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 Kalau belum, kita lewat dulu di Izu Zubaidah. Izu bisa gabung, Izu? Halo.
Halo Izu. Sinyal habis ya? Oke deh. Ini sebelum ke fast dash kita tanya lagi nih sama indikatornya lah, ya kan? Dari beberapa desa yang sudah memaparkan kondisi dan apa upayanya menghadapi corona, kita coba tanya Bapak dinamisator lah. Bapak Muslim Rashid, silakan menanggapi nih cerita para kepala desa ini. Silakan, Bang. Ya, ini kan sebenarnya mempertegas dari apa yang mungkin kita pernah yang udah kita bahas di posko kemarin ataupun yang kemarin dengan koalisi tiga COVID Riau itu. Nah, ini kan semakin mempertegas kita bahwa ketika kita dengar teman-teman Fasdes dan desa secara langsung bahwa desa sampai saat ini ternyata masih sanggup untuk memproteksi. Jadi misalnya dari sampaian tadi ada paling tidak pertama proteksi terhadap virus ini tetap harus dimaksimalkan sehingga tidak ada transformasi virus dari daerah lain masuk ke desa. Jadi bagaimana desa benar-benar meyakini semua orang masuk itu tidak bawa virus. Karena selagi tidak ada virus yang masuk, insya Allah desa aman. Itu yang pertama. Yang kedua, hampir semua kepala desa itu kan bicara tentang sebenarnya desa udah siap loh. Jadi kita dengar tuh, desa sebenarnya udah menganggarkan dia. Yang nggak jelas itu kan anggaran kabupaten, provinsi, dan nasional. Kan? Ini mempertegas lagi sebenarnya. Gimana sebenarnya ini? Gitu. Nah, makanya seperti yang kita diskusikan di provinsi, kayaknya kan terlalu diawang-awang nih. Padahal di desa ini sebenarnya anggaran mereka dulu ditanya. Kan berapa kurang dari anggaran kami juga. Kalian mau ngasih apa? Nah, itu yang menurut saya. Padahal kita tahu kan, kabupaten sudah menganggarkan gitu. Provinsi sudah menganggarkan, nasional sudah menganggarkan. Nah, ini anggaran kemana? Untuk apa dulu? Nah, itu menurut saya mempertegas itu. Nah, ini bisa jadi bahan diskusi kita sebenarnya nanti di koalisi. Bahwa ketika berdiskusi dengan kasih masukan ke gubernur, ini bisa disampaikan. Nah, kemudian yang harus kita apresiasi memang keswadayaan desa itu sampai saat ini kan tidak bisa dimungkiri itu. Ya, betul. Keswadayaannya terus tumbuh dan berkembang dan itu mereka mampu melakukan itu. Nah, kemudian yang sangat karena semuanya kita ini adalah di dasar gambut, aku berharap sih sebenarnya tidak terjadi kebakaran. Karena kalau ini terjadi, ini semakin memperentan kita. Karena dia menyerang hal yang sama gitu. Dia menyerang pernapasan. Sehingga kalau bencana asap itu datang, pernapasan kita terganggu, virus itu semakin senang dia. Kita semakin rentan dibikinnya. Nah, aku semangat sekali tadi dengar pernyataan dari Pak Mas Towi bahwa desa sudah siap siaga untuk upaya itu. Nah, aku berharap itu tidak terjadi. Nah, dan satu hal yang menarik, aku berharap benar-benar tidak terjadi. Kalau ini tak terjadi, berarti kan semakin mempertegas sebenarnya kebakaran desa itu bukan disebabkan oleh masyarakat desa, gitu. Iya kan? Ya, itu ketika desa semua berjaga, memproteksi semua yang datang ke desa mereka, clear kok nggak ada api. Aku berharap ini betul-betul terjadi, betul-betul tidak ada kebakaran, sehingga ya sebenarnya jadi tugas lain di kita semuanya bahwa ini asapnya dari mana sebenarnya. Itu mempertegas itu. Jadi menurut saya semoga ini tetap badai ini tetap cepat berlalu apa semuanya dan kita kembali normal dan tetapi aku berharap semua ikatan sosial, ikatan keswadayaan itu tetap terjaga walaupun karena kan biasanya kan itu seperti diskusi yang siang tadi bahwa ketika ini selesai pula nih orang mikirnya. Ketika corona selesai, wah hilang semuanya gitu. Sama dengan kebakaran gitu, kebakaran selesai udah masuk musim hujan lupa semuanya. Nah, ini tidak terjadi karena apa? Ini yang akan menerima dampaknya itu mau kebakaran, corona ini kan di desa dan membuktikan bahwa desa sebenarnya lebih tangguh sebenarnya daripada. Ya, siap, cocok. Nah, jadi ini mohon izin Bang Muslim, ada desa dari Rimbo Panjang betul Pak ya? Ups, ya. Betul Pak. Pak Kades kita itu. Ya. Silakan Pak Kades dari Rimbo Panjang untuk menceritakan keadaannya sebagai sharing lah dengan kawan-kawan yang lain. Silakan Pak. Ya, terima kasih.
Salam COVID-19 pada malam ini semuanya. Ini mohon maaf saya telat tadi, emang baru konfirmasi. Baik, kalau kami dari Rimbo Panjang, kondisi terkini itu adalah lumpuh totalnya Desa Rimbo Panjang secara perekonomian. Karena Rimbo Panjang, desa yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru. Nah, mereka 80% mata pencahariannya adalah di kota gitu. Nah, ini sangat unik ini antara desa-desa kita yang lain. Jadi dalam kondisi sekarang ya, ekonomi kita luar biasa parah. Dan tambah lagi mereka yang banyak PHK dari perusahaan-perusahaan yang non-formal gitu. Jadi semua mereka melumpuh di rumah. Dan tambah lagi sekarang kita dihadapkan oleh peraturan menteri yang terbaru, peraturan Menteri PDTT nomor 6 tahun 2020 ini mempersulit. Karena mereka semua secara nasional menyampaikan ada bantuan langsung tunai untuk masyarakat desa. Nah, di sini kita butuh verifikasi khusus untuk realisasi anggaran tadi. Seperti kita di Rimbo Panjang, dana desa kita 936 juta. Kalau secara permen itu disampaikan, 30% dananya yang harus kita realisasikan kepada BLT. Nah, kalau kita hitung 280 juta kita serap anggaran di situ. Kalau 280 juta kita realisasikan ke BLT, kalau kita melihat pada juknis yang ada, masyarakat yang PHK tadi menjadi prioritas 2 di samping masyarakat tidak mampu, non-PKH dan non-BPNT. Nah, ini yang cukup menarik kalau saya melihat. Menariknya begini, kepala desa yang akan menjadi sasaran empuk, sasaran empuk dari masyarakat, kemarahan masyarakat ya. Kita menilai dari 1 bulan terakhir kita update data masyarakat tidak mampu ini, masalah kelumpuhan ekonomi, hampir 1.400 KK yang kita data dari 2.600 KK. 1.400 KK, kalau kita kali 600.000 per bulan, wah itu sudah 1 tahun dana desa Rimbo Panjang untuk 1 bulan gitu. Nah ini saya melihat ada sedikit gonjang-ganjing. Terus betul saya paham tadi yang disampaikan Pak Muslim tadi bahwasanya masyarakat desa yang sering kebakaran lahan itu menjadi rentan terhadap tertularnya atau terpapar oleh COVID-19 ini. Ini saya paham itu Bang Muslim. Kenapa? Ini sangat menarik. Yang harusnya ini kawan-kawan kita kalau bersama-sama mungkin dengan NGO yang lain, kita melakukan riset ini bahaya ini. Nah, kalau kita lihat desa-desa gambut kita rata-rata produksi nenas. Nah, ini nenas ini sangat bagus untuk imunitas kita. Itu saya lihat selama ini di desa. Dan kenapa masyarakat desa tadi selama kebakaran lahan tidak begitu parah kondisinya. Nah, mereka-mereka yang tinggal di kota atau sudah kotaisme gitu hidupnya, itu sering terpapar oleh asap dulu gitu. Nah, berarti nenas salah satu sumber peningkatan imunitas tubuh. Iya, ini salah satu yang menarik nih pada malam ini. Dan ya, mungkin dari pembahasan kita, mohon maaf saja saya tidak connect tadinya gitu. Ya, kita lanjut juga masalah masyarakat gambut yang ada di, kalau kita boleh sampaikan, gambut perkotaan. Ya, desanya lebih kepada perkotaan gitu. Ini sangat menariknya. Di lahan gambut yang tertinggal itu mereka banyak adalah buruh-buruh kasar. Nah, bukan petani, buruh-buruh kasar. Buruh tani gitu. Sistem pengupahannya tidak ada lagi sekarang. Yang mau ditani nenas juga sekarang sudah mulai lockdown kayaknya. Sudah mulai terkunci masa buahnya gitu. Jadi sangat menarik sekali ini. Saya suka ini kalau diadakan ini
lebih baik ini kita masukkan juga lah pejabat-pejabat atau petinggi kita yang lainnya gitu. Ini peraturan menteri terbaru ini betul tujuannya adalah sasaran masyarakat tani tadi, masyarakat gambut kita. Tapi di samping itu kita harus lihat juga, kalau hanya 30% itu masih membatasi. Karena semua masyarakat, yang kaya sudah jadi miskin sekarang. Yang tadinya dia petani, lebih baik jadi buruh tani gitu. Yang biasanya mengeluarkan upah, sekarang lebih baik menerima upah. Kenapa? Lahan perkebunannya tadi tidak menghasilkan lagi gitu. Nenas sekarang tidak ada yang beli. Orang nggak ada arus mudik, nggak ada. Orang yang di pasar juga nggak hadir ke pasar. Nah ini kekurangan kita ini udah ya rata-rata kita kan lebih banyak produksinya nenas. Kita sirup nenas sekarang nggak ada yang pesan lagi. Padahal secara kesehatan juga membantu. Ya mungkin hanya itu dulu sementara. Mungkin kalau masih ada waktu kita nyambung lagi. Ya. Terima kasih. Tetap monitor. Ya siap. Terima kasih Pak. Kalau Rimbo Panjang secara geografis memang agak rentan ya Pak. Maksudnya karena posisinya tidak jauh, maksudnya cuma selebaran batu lah dari Pekanbaru Pak ya. Bahkan juga orang yang kerja di Pekanbaru banyak yang tinggal di Rimbo Panjang juga menjadi masa tersendiri Pak ya dalam menangani wabah, maksudnya potensi penularan corona ini Pak ya. Oke, menarik ya. Terima kasih Pak sharingnya Pak. Nanti kita lanjutkan lagi Pak. Siap. Nah, ini kita lanjut nih. Tadi harusnya ada Atoy nih yang kita panggil. Halo Atoy. Belum bisa di-unmute. Izu, Zubaidah, gimana Izu? Izu. Halo Izu. Sudah Izu? On? Halo. Nah, akhirnya on juga. Ada yang bisa diceritakan dengan kami semua tentang desa dampingannya? Silakan Izu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Ari sudah membuka ruang diskusi untuk kita bersama malam hari ini. Yang terhormat Pak Kades Bagian Melibur dan Pak Kades desa lainnya dan Bang Muslim. Baik, secara garis besar sih kalau di desa udah disampaikan para Kades semua, termasuk Pak Kades Bagian Melibur juga. Palingan ya itu cuma nambahkan sedikit, kalau di Bagian Melibur itu, di desa Bagian Melibur itu juga ada upaya kadesnya untuk menghimbau ke masyarakat itu untuk membuat hand sanitizer secara mandiri dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan di sekitar masyarakat seperti serai, daun sirih, dan jeruk. Izu sendiri juga udah berkomunikasi dengan salah satu beberapa masyarakat di sana. Ibu-ibu di sana juga mereka sudah mulai membuat hand sanitizer sendiri. Juga itu tadi juga sudah mulai memakai masker dan membuat masker sendiri, terkhususnya itu swadaya dari Ibu penggerak PKK. Nah, Izu mau bahas sedikit tentang petani. Di tengah kegelisahan masyarakat di perkotaan dan di perdesaan yang khawatir dengan stok pangan, di luar pendapatan mereka, misalnya ada masyarakat yang di PHK dan segala macamnya kehilangan pekerjaan. Di sini petani mereka tetap dengan pendiriannya untuk tidak untuk tidak stay at home. Kalau misalnya pekerja yang kantoran bisa untuk mereka melakukan work from home gitu. Kalau petani mereka tidak bisa untuk mengatakan itu gitu, karena itu pertanian
bertani itu, bercocok tanam itu tidak bisa dilakukan dari rumah. Jadi mereka tetap keluar karena ya di desa itu mereka keluar tetap dengan prosedurnya. Mereka ke ladang atau ke sawah mereka tetap dengan prosedur untuk menghindari wabah corona ini. Nah, kegelisahan para petani yang saya temui, yang saya dengar dari para petani itu, seperti yang disampaikan Pak Kades dari Rimau Panjang tadi, mereka khawatir dengan terancamnya pasar mereka untuk memasarkan hasil pertanian mereka. Itu aja sih kira-kira yang perlu disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menegaskan tadi memang banyak terkendala di desa itu tentang penganggaran BLT dan penentuan sasaran penerima BLT ya. Itu. Nah, ini ada usul dari Bang Naudi, mungkin untuk Bang Muslim katanya kan bisa diperbanyak pengetahuan gambut tanaman, maksudnya pengetahuan tanaman sebagai imun untuk melawan corona. Nah, mungkin Bang Muslim bisa menajamkannya. Tadi misalnya kayak isu cerita ada serai ya, ada serai ya, yang bentuknya bisa sabun ya, kayak sabun olek gitu, sabun apa, Sunlight ya, kalau nggak salah ya. Di beberapa pesantren juga sudah diproduksi itu di Riau, di Rokan Hulu tuh ada pesantren yang bikin sabun serai pakai sabun Sunlight pakai serai wangi. Mungkin nanti bisa kita mungkin Bang Muslim mungkin dan kawan-kawan di BRG bisa memperbanyak pengetahuannya, bisa dipublikasi atau dilakukan penelitian yang lebih lanjut atau mungkin diproduksi secara massal gitu ya. Oke. Lalu kita lanjut lagi, ada Fasdes di sini, ada yang mau menanyakan sesuatu biar selain Fasdes gitu. Ada lagi? Siap. Ada Ibu Erna ya. Saya unmute ya. Silakan Ibu. Nah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, videonya ini agak nggak bisa kelihatan nih. Ada gangguan kayaknya. Cuma suara saya kedengeran ya? Siap, kedengeran Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih moderator yang terhormat Bang Muslim, kemudian para desa dan kawan-kawan sekalian. Mungkin saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Erna. Sebenarnya saya Fasdes sih. Cuman mungkin moderatornya belum kenal gitu kan. Saya fasilitator desa di 2019 di Kelurahan Skepilir, Rengat. Kemudian di 2020 di Labuan Tangga Ilir. Rohil. Sebenarnya menarik nih diskusi kita malam ini. Saya kalau untuk bercerita tentang upaya desa saya mungkin nggak jauh beda gitu apa yang sudah dilakukan dengan desa-desa lain juga gitu kan. Saya cuman pengen maksudnya ini sekedar masukan atau wacana gitu kan. Ketika kita berbicara tentang penanganan COVID dari desa gitu kan, saya pengen tanya gitu dengan kades-kades atau dengan kita semua, sebelumnya ada nggak gitu kita melakukan pengukuran gitu kan, tentang upaya-upaya banyak yang sudah kita lakukan, kayak tadi kan sudah menggelontorkan uang juga gitu kan. Nah sekarang pertanyaan kita kan, ada nggak sih dampaknya gitu kan? Apakah sebelumnya misalnya saya contohkan di satu desa, sebelumnya mungkin ada ODP, ada PDP, atau ada korban COVID. Kemudian setelah desa melakukan upaya-upaya penanggulangan COVID, ada ininya nggak gitu? Ada dampaknya gitu? Mungkin saya minta ditanggapi dulu, itu sebuah pertanyaan mungkin. Mungkin seperti itu dulu Pak Moderator. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Erna nih ya. Ada yang mau menanggapi nggak? Biar interaksinya lebih... Oh siap, Pak Mas Towi, silakan Pak. Kalau dampaknya jelas kelihatan Pak. Artinya ya dengan apa yang sudah kita berikan tadi dampaknya luar biasa. Artinya kalau dari awal pertamanya atau awal mulanya belum ada asosiasi dari pemerintahan desa
Ya, setelah kita berikan fasilitas, kita berikan pengumuman, kita berikan himbauan, mereka juga sudah bisa ini Pak menjaga. Ya, artinya selama ini kami juga mantau, artinya ada warga kami yang pulang dari Jawa ataupun dari mana, mereka itu memang dikarantina di rumahnya gitu. Dengan juga kami bekerja dengan bidan desa, ya mereka tidak boleh keluar. Ya alhamdulillah itu juga masih ditaati, itu juga dari upaya kita semuanya gitu. Ya, artinya ada perubahan. Ya. Terus selanjutnya juga mereka sekarang ini kalau saya lihat juga memang ya tidak melakukan ya kumpul-kumpul yang kurang bermanfaat, ya itu juga ada. Dengan juga sekarang ini saya lihat ya masyarakat kita ya di rumah-rumah mereka ya mereka juga apa yang disampaikan Ibu tadi, siapa saya juga lupa. Ya, kami juga menghimbau kalau di desa itu biasanya kan ada jeruk purut bahasanya. Jeruk purut itu juga bisa dibuat disinfektan ya dengan ramuan dicampur dengan air dan itu sehat alami. Itu bisa digunakan untuk badan kita. Ya, itu bisa disemprotkan di dalam rumah ataupun di mana saja. Itu bisa dilakukan. Artinya dari apa yang Ibu tanyakan tadi itu ada dampak yang luar biasa, saya lihat. Terima kasih. Kak Erna oleh salah satu kades kita, Pak Mas Towi. Mungkin jawabannya ada yang mau menambahkan atau mungkin sama aja di desa yang lain juga begitu? Oke ya, berarti mungkin hampir sama gitu. Oh silakan Pak Kades, silakan Pak. Ya. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Ya, kalau kita melihat dampak daripada penanganan yang dilakukan oleh desa, baik itu sosialisasi ataupun pendataan, baik itu dari ODP-nya dan PDP, kita melihat ini sangat baik sekali dan masyarakat juga sangat terbuka dalam hal data ini. Semua kita bicara masalah data sekarang kalau angka dan bencana ini. Kita melihat dampak yang terbaik itu adalah salah satunya adalah bagaimana cara pola hidup bersih masyarakat desa. Itu saya melihat. Yang selama ini mereka yang belum terbiasa cuci tangan, nah sekarang udah biasa cuci tangan. Ini salah satu indikasi indikasi bahwa mereka sudah mengikuti protokol kesehatannya. Dan tambah lagi masalah bermasker, memakai masker. Itu salah satu indikasi, baik itu secara lokal ataupun secara nasional, sosialisasinya cukup baik. Dan kita melihat dampak-dampak positif juga yang telah dilakukan oleh kegiatan-kegiatan di desa ini, salah satunya berfungsinya relawan di tingkat RT. Nah, karena secara jurnis tadi RT adalah salah satu relawan. Dan mereka sangat bekerja efisien. Dari mulai data, pelaporannya. Jadi kita di desa juga tinggal menunggu RT-RT mana yang mau melaporkan lagi. Hanya sementara itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini ada Bang Musli Nauli dari Jambi kalau nggak salah. Jadi yang memberikan pandangan tentang diperlukannya memperbanyak pengetahuan tentang tanaman gambut sebagai penambah imun atau perlawanan terhadap corona. Silakan Bang Nauli. Ya, terima kasih moderator. Siap. Bisa terdengar suara saya ya? Siap terdengar Pak. Ya, saya mengabarkan kondisi di Kota Jambi. Setiap pintu keluar itu sudah dipasang portal. Setiap penduduk yang datang maupun keluar ditanyain. Apabila tidak dipenting, maka tidak boleh masuk ataupun keluar dari Kota Jambi ya. Kemudian mobil-mobil sudah mulai disemprot ya. Dan di Jambi epicentrumnya itu mulai dari peserta yang banyak mengikuti pertemuan di Goa kemarin ya. Oke. Harus diskriminasi, tapi angkanya mulai membengkak. Tadi saya dapat data sudah ada 16 orang ya, peserta yang mengikuti di Goa kemarin. Karena dari Goa kan dari Penang Malaysia kemarin kan. Ya, betul. Jadi ini epicentrum yang cukup mengkhawatirkan kita ya.
Yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya dari angka-angka saya tidak khawatir ya. Karena korban itu ternyata dipastikan adalah mereka yang berasal dari kota yang terpapar, bersentuhan dengan orang yang diduga suspek corona dan sebagainya. Tapi di masyarakat sendiri, saya yakin punya pengetahuan ya tentang bagaimana cara membangun imun ya. Nah, tadi ada jeruk nipis. Sebenarnya ada tradisi-tradisi mungkin di Riau bisa kita kasih gambaran lah ya, karena tipikal masyarakat Jambi dengan Riau tidak begitu jauh ya, masyarakat Melayu ya. Nah, ada tradisi misalnya nyirih ya. Nyirih itu salah satu kapur yang menunjukkan membunuh ya. Terbukti dari beberapa riset. Mungkin teman-teman Gambut bisa mengkolekting data-data apa tradisi yang sebelumnya ada, kemudian itu ternyata nggak ada lagi gitu loh. Di beberapa tempat tradisi nyiri itu masih ada ya, walaupun itu lebih banyak dilakukan oleh orang tua. Saya ada beberapa desa yang saya temui, ngundang tuh masih pakai nyirih ya, pakai daun sirih. Kalau tuan rumah yang didatangi itu ternyata ada waktu untuk menghadiri undangan, maka dia harus memakan sirih yang dibawa oleh pengundang. Tetapi kalau misal ternyata dia tidak ada waktu menghadiri undangan tersebut, maka biasanya sirihnya tidak dimakan. Kemudian juga ada tradisi, misalnya kalau misalnya kita keluar dari kota, biasanya muka kita direndam dalam baskom yang berisi daun sirih ya, dan itu dibersihkan ke muka ya. Jadi sebenarnya tradisi itu apakah masih ada di Riau dan tidak, tapi di Jambi sebenarnya tradisi itu masih ada ya. Jadi kalau kita pulang dari manapun, sebelum masuk rumah, di depan rumah kita ada tempayan, cuci tangan, cuci kaki, kemudian langsung ke kamar mandi, mukanya langsung direndam daun sirih yang sudah ada di dalam baskom, dan sekaligus membersihkan debu-debu yang ada di mata ya. Nah, tradisi-tradisi seperti ini mungkin teman-teman Riau bisa mengelaborasi dan bisa menjadi collecting data untuk cara masyarakat Gambut menghadapi corona. Kemudian mungkin makanan ya, makanan juga mempengaruhi. Hampir setiap makanan kita, kalau kita di Melayu Jambi, itu makanan itu kan pasti bersantan ya. Kalau sayur bening tidak masuk dalam hitungan makanan itu tuh. Bahkan kalau misalnya rumah tangga menyiapkan sayur bening, dianggap dia tidak masak, dan biasanya mohon maaf perempuan kalau misalnya menyiapkan sayur bening, dianggap tidak tahu masak ya. Jadi hampir setiap santan itu pasti mengandung yang membangun imun ya, seperti jahe, kunyit, lengkuas, bawang merah, bawang putih. Nah mungkin itu bisa dikumpulkan makanan itu yang berisi ramuan tersebut, sehingga itu menjadi kekayaan. Nah kita juga, saya harus mengajak ya, jangan ikuti dengan angka-angka yang mengerikan di nasional, karena di beberapa tempat ternyata punya daya tahan tubuh untuk menghadapi itu. Sebagai contoh misalnya Bali sebagai pusat pariwisata itu kan sedikit sekali korban kematian corona dan sebagainya. Nah ini yang masih harus kita sampaikan kepada dunia. Dengan jumlah penduduk yang 260 juta, itu korbannya mohon maaf masih ada sekitar 1000-an dan sebagainya. Mungkin cita-cita tadi itu adalah pengetahuan empirik ya, terutama di daerah Gambut, yang bisa kita sampaikan kepada dunia bahwa masyarakat kita sebenarnya sudah punya cara untuk menghadapi berbagai virus ya. Nah kemudian ada juga tradisi misalnya tidak boleh keluar orang yang sakit ya, dan itu prakteknya sudah lama dijalani. Sebagai contoh misalnya kalau misalnya ada yang batuk atau pilek, misalnya tidak boleh menghadiri acara seperti di masjid dan sebagainya. Nah dari cerita saya tadi itu ketakutan saya masyarakat ada enggak begitu terjadi ya. Justru adalah virus ini dibawa dari luar, dan korbannya saya perhatikan itu yang mempunyai daya tahan tubuh, tidak mempunyai pengetahuan empirik yang saya ceritakan tadi. Mungkin teman-teman Riau bisa mengelaborasi cerita tadi itu, mungkin bisa dibuat catatan, Muslim bisa menginisiasi, sehingga ketika virus apapun yang terjadi, kita sudah punya
pengetahuan empirik. Mungkin itu sekadar memacu untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bang Auli. Oke. Bang Muslim ada mau menanggapi dari beberapa paparan tadi? Silakan Bang. Enggak, mungkin ini satu terkait tadi ada bicara tentang karena di desa kan kalau yang khususnya petani lah ya nggak mungkin, petani kan nggak mungkin lockdown deh dan dan aku berharap pertanian juga nggak harus lumpuh gitu, karena kalau pertanian tidak produksi lagi, yang kerepotan ya kita importan juga kan, sumber bahan makanannya di mana. Nah, menanggapi tadi bahwa tadi di diskusi siang tadi itu yang oleh Pak Agung, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian kan juga menyatakan bahwa produk-produk pertanian yang saat ini tidak bisa ditampung itu tinggal dihubungi Balai Pertanian ataupun Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan yang ada di kabupaten dan provinsi mereka. Karena ada instruksi dari Kementerian Badan Pangan untuk menampung seluruh bahan pokok, khususnya yang 11 bahan pokok yang diproduksi itu, berapapun itu akan ditampung. Itu versi Pak Agung. Nah, itu yang harus kita buktikan sekarang. Teman-teman desa yang kemudian misalnya kesulitan untuk pemasaran itu bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian di kabupaten maupun provinsi. Ini kan harus kita coba nih, betul nggak yang dikatakan oleh Kepala Badan tadi, Pangan tadi, yang menyatakan bahwa Kementerian sudah punya instruksi agar menampung semua produk-produk pangan yang dihasilkan oleh desa yang tidak bisa dipasarkan misalnya. Aku pikir itu poin yang harus kita coba buktikan selesai diskusi. Oke. Berarti saya mau nanya nih sedikit pertanyaan untuk mungkin kepala desa atau Fasdes tentang gimana ketersediaan pangan atau sumber pangan di desa. Terpengaruh nggak dengan kegiatan ini? Misalnya kalau di desa tersebut bercocok tanam atau komoditi utama itu makanan pokok. Kalaupun tidak terpengaruh, yang pasokan dari luar terpengaruh nggak? Silakan, mungkin ada kepala desa yang mau menanggapi. Saya tunjuk jari, nanti saya buktinya. Oke, siap. Silakan. Ya, makasih. Ya, kalau kita lihat Rivo Panjang sampai saat ini ketahanan pangannya cukup. Ya, ya, karena selama ini kita lihat bahan pokok yang dimaksud memang beda apa yang dilakukan oleh petani masyarakat desa Rivo Panjang. Karena beberapa terakhir ini masyarakat Rivo Panjang ada panen raya cabai. Setelah kita komunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, rupanya diambil tadi adalah yang macam beras, ya bahan pokoknya tadi. Nah, gini memang sedikit berbeda. Cabai itu memang tidak bisa dilempar kemana-mana gitu. Jadi kalau beras memang. Nah, tapi Rivo Panjang dalam 2 tahun terakhir ini sangat peduli dengan ketahanan pangan mandirinya, terutama sekali untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Kita coba berkolaborasi melalui Desa Peduli Gambut. Mereka sekarang ini dan sampai hari ini perang kebun, perang ladang kalau bahasa kami di sini. Setiap hari itu posting ladang, posting kebun masing-masing. Nah, itu tercipta di tempat kita. Mereka nanam tomat, nanam terong, nanam timun, nanam cabai, nanam pare, nanam gambas. Semua mereka tanam. Nah, ini salah satu indikasi salah satu mereka tadi tidak punya pekerjaan lain. Jadi back to basic sebenarnya. Nah, ini kesempatan bagi kita edukasi mereka. Kita dampingi mereka ini bagaimana mereka ini bisa tumbuh lagi pola pikir masyarakat tani. Nah, gitu loh kalau kita lihat sekarang.
Ya, ini sangat berdampak. Kalau kita lihat mereka yang sebelumnya adalah anak petani, setelah mereka di PHK, mereka kembali olah lagi lahan-lahan gambutnya. Nah, memang kita di Rimba Panjang sedikit ada adopsi secara lokal kearifannya, plus tanah mineral yang kuning tadi dengan tanah gambut. Itu salah satu indikasi yang pernah kita coba buat juga. Alhamdulillah ada juga data hasil. Nah, kalau setiap desa kita bisa menerapkan lagi, ayo berkebun lagi, ayo bertani lagi, ini salah satu loncatan keadaan lockdown ini kembali kita bertani. Itu kalau kita lihat. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih, Pak. Jadi rupanya ketahanan pangan itu juga menjadi fokus gerakan di desa ya, bahwa siapa tahu kita sih nggak berharap, cuma sebagai antisipasi mungkin wabah ini tidak bisa dalam waktu dekat, jadi secara kebutuhan pokok masyarakat desa lebih punya ketahanan pangan yang cukup untuk melewati masa wabah ini. Nah, ada kawan lagi atau kawan-kawan Fasdes atau siapa yang mau menyampaikan pandangannya? Bang Muslim lagi atau Bang Rizal? Ada lagi, Bang Muslim? Silakan, Bang. Halo? 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 Ya, halo. Siap. Ya, kekhasan Melayu. Aku melihat yang disampaikan Pak Kades kita dari Rimba Panjang, kekhasan Melayu. Jadi memang karena kan nggak mungkin ya bencana atau apa itu hanya menyisakan kesusahan saja. Pasti ada untungnya. Misalnya kita jatuh kan untung dapat. Tetapi aku lihat ini memang menarik sebenarnya. Dengan adanya ini, seperti aku sampaikan tadi, daya ikat dan daya sosialisasi masyarakatnya tumbuh. Kemudian di samping itu aku lihat salah satu yang disampaikan Pak Wali tadi itu benar, bahwa yang bisa tetap bertahan itu dari kota-kota itu balik semua pasti nggak ada kerjaan di desa kan, akhirnya mereka bertani. Karena buktinya yang kita bisa lihat misalnya masalah ekonomi di tahun 98 itu kan resesinya itu yang kuat perekonomian kan tetap di desa, pertanian. Dan corona ini mengulang itu semua. Mereka yang di kota-kota itu pada pulang semua. Di desa pulang mana? Jadi tetap di desa ada. Nah, yang kedua aku lihat bahwa akhirnya kegiatan sosial dan kesadaran manusia itu akan tumbuh itu. Kita banyak baca tulisan-tulisan yang menggugah dan menarik perhatian kita bahwa banyak sekali dampak positifnya sebenarnya. Kalau kita lihat ada beberapa rilis menyatakan bahwa kondisi bumi akhirnya agak lebih baik nih. Ya kan, cuacanya, udaranya makin baik, dan kita bisa lihat salah satunya yang paling berdampak itu kan kalau selama ini kan dianggap Jakarta kan pencemaran sangat tinggi itu. Dalam beberapa dengan corona ini bentar saja semuanya berhenti. Nah, maksudku ini ada peluang kita untuk berbenah diri sebenarnya. Siap. Kan bumi ini kan punya cara sendiri dia untuk mengembalikan, merestorasi dirinya sendiri. Siap. Nah, aku ini kesempatan kita untuk berbaik dengan bumi itu. Aku pikir itu sih. Iya. Jadi kayak closing statement, Bang. Tapi sebelum closing itu yang kayaknya statementnya itu udah mirip closing statementnya. Ada yang mau menanggapi nggak? Saya tertarik ini dengan Jambi. Bang Nauli, di Jambi sudah PSBB belum? Bentar. Halo? Bukan ya. PSBB tadi itu. Halo? Iya, siap Bang.
Kalau dari penetapan dari Menteri belum. Belum, oke. Cuman karena angka sudah mulai mengerikan, biasalah, sama seperti kebakaran, mungkin Bu Muslim tahu lah ya. Kalau sebelum kebakaran, aparat kan show of force kan, pakai gelar-gelar di lapangan terbuka kan, kesiapan pasukan. Tapi pas kebakaran, pada hilang semuanya. Sama seperti ini, ketika belum PSBB, tapi aparat sudah show of force. Misalnya jam 9 mendatangi warung-warung makan di pinggir jalan supaya tutup, gitu loh kan. Karena PSBB itu kan pembatasan, bukan pelarangan ya. Harusnya rumah makan pinggir-pinggir jalan tuh tidak perlu menyiapkan kursi, bukan dilarang untuk jualan ya. Nah, kemudian biasalah kalau misalnya ada tuh kumpul-kumpul dibubari dan sebagainya. Padahal kan itu ya pembatasan dari luar kota. Sudah. Setiap pintu masuk ada 5 titik ke Riau, itu di di Jembatan Auduri, kemudian ke arah Palembang juga sudah di Pal 10, kemudian arah ke khususnya ke lintas barat itu sudah, kemudian menjelang masuk ke daerah Kumpi, daerah Gambut, itu semua petugas sudah lengkap ya. Lengkap baju putih, semprot-semprot, semuanya sudah show force lah ya. Saya tidak tahu tuh apakah itu protokol, tapi setahu saya mereka mau menjalankan tugas, kemudian foto-foto, kemudian bubar. Tapi beberapa tempat itu sudah show force ya, sudah lama dipasang sampai ke tenda. Sama seperti kejadian menjelang kebakaran, ada apel kesiapan dan sebagainya. Kemudian sama seperti kita lihat di beberapa video, ada mobil yang nyemprot-nyemprot sepanjang jalan, mobil truk, dua mobil truk itu keliling, ya, mendatangi mengelilingi, menyemprot sampai seperti mau hujan. Itu keadaan di Jambi ya. Tapi yang aspal ya Pak ya, ya Bang. Udara lagi, bukan aspal. Pagar-pagar halaman orang kena semua itu tuh. Kita mau berkebun jadi susah aja ya. Nah, tapi kekhawatiran kita di Jambi sebenarnya di epicentrum dari dari peserta yang ke Goa kemarin. Oh iya. Karena angkanya terus naik, dan yang terakhir beberapa dijemput pedagang bakso, kemudian ada beberapa teman saya juga yang ke Goa itu sudah dijemput dan sekarang sudah masuk ke isolasi. Jadi yang kita khawatir sebenarnya adalah peserta yang berangkat ke Goa. Kalau di masyarakat sendiri sudah tidak perlu khawatir. Itu kondisi di Jambi. Siap. Terima kasih Bang Nuri. Ya. Ada yang mau menambahkan Bang Rizal? Bang Rizal? Mas Rizal? Iya Bang. Nah, menambahkanlah sedikit. Sebenarnya udah banyak disampaikan sih Bang sama teman-teman Fasdes, sama Pak Kades, Bang Muslim, Bang Nauli. Artinya dengan pandemi ini memang semua kembali ke desa sih Bang. Semua kekuatan memang ada di desa, bahwa kekhawatiran selama pandemi maupun pasca pandemi nantinya kan kembali lagi ke urusan pangan Bang sebenarnya. Iya betul. Kalau selama pandemi memang banyak fokus ke peningkatan imun, pencegahan dan lain-lain. Bahkan pasca pandemi nanti pun fokusnya bakal kekuatannya masih ada di desa dengan penguatan pangan, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Artinya desa sampai saat ini dan sampai nantinya pun akan tetap menjadi kekuatan untuk ketahanan, kalau bahasa kami ketahanan kemanusiaannya mungkin Bang ya. Artinya di kota ataupun di global, di dunia pun bahkan bakal kembali ke pangan lagi. Artinya memang dari sini mungkin kami yang ada di kota Bang ya, kita yang ada di kota harus banyak berterima kasih nih dengan Bapak dan ibu-ibu yang ada di desa yang selalu yang kami lockdown, Bapak dan Ibu tetap ke sawah untuk penyediaan kami semua yang ada di kota ini gitu. Ya, betul.
Memang mungkin tugas kita bersama mulai saat ini mungkin memang mulai mengidentifikasi, menghimpun semua dari segi potensi yang ada di desa, kita lengkapi semua datanya Bang. Artinya mulai dari semua komoditas, di setiap komoditas itu mungkin mulai kita identifikasi kandungan dan manfaatnya, baik itu dari segi ilmiah maupun dari segi kearifan yang ada di desa, sehingga ketika itu sudah didokumentasi dengan bagus, artinya kedepannya mungkin kita tidak perlu panik lagi dengan hal-hal semacam ini, karena memang semua kekuatan yang ada di kita sudah kita dokumentasikan dengan baik. Dan itu bisa juga mungkin teman-teman Fasdes bisa diidentifikasi dan dituliskan, dibantu dengan Pak Kades dan timnya mungkin untuk mendokumentasi semua potensi yang ada di setiap desanya nanti untuk jadi kekuatan kita bersama nanti. Itu aja Bang Sandi. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rizal. Alhamdulillah ya, malam ini kita ini di luar ekspektasi loh. Awalnya maunya cuma berdua sama Bang Muslim, rupanya ada kawan-kawan dari BRG, ada kawan-kawan dari Jambi, ada kawan-kawan dari Fasdes, ya, PKDes, dan terima kasih lah semuanya sudah bergabung di kesempatan malam ini. Memaparkan lagi bahwa siap. Sedikit sebelum di closing mungkin ada tambahan sedikit, Mas. Oke, siap. Silakan Pak Isnadi. Ya, sebenarnya kan kalau menurutku wabah ini memang mendatangkan banyak hikmah juga sebenarnya, terutama soal pengembangan pemikiran kita ya. Maksudku tuh begini, selama ini kan memang kita bicara sejak lama bahwa gambut dan desa gambut itu menghasilkan banyak sumber gitu ya, sumber obat, sumber pangan, sumber energi dan lain-lain. Tapi kemudian banyak pihak juga yang meragukan itu gitu. Ya, saya mau katakan bahwa ya barangkali juga termasuk pemerintah gitu. Tapi kemudian dengan ada COVID-19 ini itu sebenarnya membuka mata dunia gitu. Karena temuan-temuan kita yang tadi diulas, disampaikan itu bahwa ternyata sumber untuk misalnya peningkatan imun, kemudian hand sanitizer, kemudian desinfektan, itu semuanya terdapat di gambut gitu, di desa-desa. Ada jeruk, lengkuas, jahe, segala macam itu, serai, dan lain-lain. Nah, tapi kemudian kalau disandingkan dengan soal desa peduli gambut, yang perlu menjadi pembelajaran adalah karena memang sumber-sumber itu tidak tersedia banyak gitu. Sehingga jahe gitu, jahe merah gitu, sangat dibutuhkan sekali gitu. Bahkan dengan adanya COVID kemarin, teman-teman kita ada yang sudah mengembangkan untuk minuman jahe dan lain-lain, tapi kendalanya sumbernya tidak banyak gitu. Nah, harapanku bahwa ke depan DPG ini dengan pembelajaran ini itu kita bisa lebih bersinergi gitu. Artinya BRG, kemudian pemerintah desa, masyarakat, Fasdes, itu artinya kita harus lebih giat untuk mengembangkan sumber-sumber yang ada di gambut itu, baik sumber pangan, sumber obat, dan lain-lain itu. Nah, mungkin begitu, Mas, dariku, tambahan saja sebenarnya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Isnadi. Tadi Bang Muslim ada closing statement, ini beneran closing statement ini, ada nggak, Bang? Bang Muslim? Nah, berarti tadi belum closing statement ya? Belum, rupanya masih berlanjut kan? Ini ada tadi Pak Isnadi kan nambah nih. Ya, aku sepakat sebenarnya dengan jadinya tadi juga kepala-kepala desa tadi. Jadi itulah seperti ya aku mempertegas saja yang seperti yang dibilang di awal tadi bahwa musibah ini membawa manfaat sebenarnya di sisi lain ya, di sisi lain bagi kita. Saya berharap kolaborasi yang sebelang Isnadi tadi itu agar lebih kuat lagi. Nah, oleh karena itu ujung tombak kerja BRG ini kan khususnya DPJ itu kan ada di Fasdes. Nah, aku sangat berharap apa yang kita hasilkan hari ini, apa yang dipublikasi oleh BRG dengan pemberitaan kepedulian desa-desa gambut dalam menghadapi corona ini tidak terlepas dari peran-peran Fasdes dengan kepala desa dan masyarakat desa. Nah, kolaborasi ini aku harap pasca
COVID-nya selesai tidak berhenti itu, dan itu harus semakin kuat sehingga ini menjadikan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya setelah ada COVID ini menjadi semakin jelas dan semakin kuat bahwa kerjasama antara Pasdes, BRG, Pemuda Desa dan para pihak lainnya itu memang harus mendesak untuk disegerakan, dan itu harus disusun dengan baik sehingga kita ketika ada ini kan yang sebenarnya sama. Jadi kalau kita bicara kan kita selalu gagap terhadap bencana ini, gagap tidak siap terhadap itu. Kejadian asap kita nggak siap juga kan, kebakaran dan berulang-ulang. Nah sekarang ini dihantam dengan lebih parah hal corona. Nah aku berharap pasca ini kesiapsiagaan kita, karena kan nggak bisa kita hindari bahwa desa-desa gambut itu memang desa-desa yang rentan sebenarnya. Tetapi dia punya potensi yang besar sebenarnya untuk bisa berdaya. Nah itu yang harus kita kelola ke depan sehingga desa peduli gambut ini memang bisa menjadi model bagaimana desa-desa itu bisa mandiri dan sejahtera. Siap. Terima kasih Bang Muslim. Ada rupanya Bang Noli masih mau menyampaikan. Oke. Singkat aja ya Bang Noli, silakan. Ya, saya tertarik yang disampaikan oleh Pak Kades ini tadi. Mungkin dari pertemuan ini ya juga harus ada rencana ya, bahwa teman-teman Riau itu mulai mendokumentasikan, teman-teman Pasdes mulai mendokumentasikan kekayaan tadi itu, sehingga dari situ kita nanti bisa berbagi, dan itu akan menjadi role model kita di masyarakat gambut. Mungkin itu tawaran saya. Terima kasih, moderator. Ya. Alhamdulillah, diskusi kita dengan sangat hikmat, dengan informasi-informasi penting yang tadi bisa kita tindak lanjuti, maksudnya para Pasdes ya, para Kades dan perangkat desa, juga BRG yang mendampingi. Tapi di luar itu saya mau menggarisbawahi bahwa apa yang dilakukan desa, khususnya desa-desa yang hadir malam ini, Pasdesnya atau dengan kepala desanya, bahwa upaya yang sudah dilakukan desa tersebut itu sudah jauh dari ekspektasi orang kota. Kalau saya mau membuka wacana perkotaan ya, karena perkotaan kita ambil kasus Pekanbaru saja masih banyak timpang tindih, masih banyak kekurangan yang bahkan ketika sudah mendeklarasikan status PSBB. Nah, kenapa saya membuat acara diskusi ini atau ngobrol ini dengan Bang Muslim, bahwa kita juga harus belajar dengan saudara-saudara kita di desa bahwa rupanya di desa lebih sistematis, lebih kolaboratif ya. Unsur yang kita terima dalam hal malam ini adalah kolaboratif antara perangkat desa, antara masyarakat, Karang Taruna dan yang lain-lain. Itu menjadi kunci utama bahwa walaupun dengan ada masalah kayak BLT, sistem penganggaran dan siapa penerima BLT itu masih menjadi permasalahan yang dihadapi, tapi secara garis besar sistem yang dibuat di desa itu, khususnya wabil khusus desa yang hadir di malam hari ini, itu sudah sangat baik dan sistematis. Saya mendoakan ini bisa berlanjut, bisa menjadi percontohan tadi yang disampaikan oleh Bang Muslim, diduplikasi di desa-desa yang gitu. Tanpa saudara-saudara kita di desa, orang kota nggak ada apa-apanya. Intinya saya sih gitu. Karena kita misalnya bisa keluar rumah, kalau di desa harus keluar rumah untuk menyediakan pangan di orang-orang di kota gitu ya. Sekian, terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Terkait dengan tindak lanjut silakan nanti dinamisator untuk mengelola para Fasdes dan kepala desanya secara tindak lanjut malam hari ini. Oke, saya menutup diskusi kita malam ini. Menarik, semoga nanti akan ada obrolan berikutnya. Terima kasih kepada BRG dan Restorasi Gambut. Dalam hal ini ada Bang Muslim sebagai dinamisator, ada Bang Rizal, kepala desa, seluruh desa yang hadir, lalu ada Fasdes yang hadir,
ada kawan-kawan dari Walhi dan seluruh yang menyimak via online di Facebook. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.